Halo Kak Norman, terima kasih kastilnya. Baru pembukaan loh padahal. Thank you so much. Halo guys. Kok di sini nggak kelihatan ya? Sebentar ya, tadi di rumahku azan, jadi aku mau diem dulu. Halo semuanya. Kasih bintang-bintangnya. Masih azan sebentar ya. Bentar. Sama di sini hujan, kalau misalkan nanti kayak sinyalnya agak-agak gimana gitu, mohon maaf ya. Tapi sejauh ini suaraku kedengeran nggak? Nggak kayak kemarin kan? Suaraku masih ada. Suaraku masih ada. Suaraku lancar. Oke, kedengeran. Siap, aman. Oke, pas WC ya. Iya. Santuy, aman. Dengerin jelas banget. Oke, siap guys. Wah, sudah ada disco. Wih, siapa lagi tuh ngasih kastil tuh? Coba aku lihat dulu ya. Bentar. Izafa Akbar, terima kasih atas kastilnya. Terima kasih ke Norman juga, diskonya, Subhan, bunganya, Gemoy 48, Fahmi Famos, thank you Macan Cinhab. Es krimnya, makasih juga Pangeran Indira. Itu gambar apa itu? Tower ya? Tower, oh terima kasih Towernya Pangeran Indira. Terima kasih Ayu Sang. Bonekanya terima kasih. Jamet, kok Jamet? Bunganya thank you Fajar, Kak Fajar, bunganya juga. Terima kasih Kak Fata, terima kasih Kak Zel, anakku ya. Terima kasih gift-nya. Disco lagi, yay. Ya. Minasang konbanwa. JKT48 Tono. Member tim J. Sini des. Yoroshiku onegaishimasu. Jadi, di sini kita akan membahas kejadian lucu ya. Kita bakalan cerita-cerita kejadian lucu yang pernah kita alamin, dan aku juga pasti bakalan kasih tahu kejadian lucu apa sih yang pernah aku alamin. Oke. Sorry deh kalau jidat aku agak bersinar ya. Ini sengaja nih aku kasih sinar lagi nih biar jidatnya makin terang. Mantap. Kalau misalkan nggak bisa DM di Twitter, DM di IG aja guys. Kepencet apa tuh? Sorry, bener-bener. Jadi, udah kok. Udah apa nih? Aku ikut kaget. Disco lagi guys. Ih gila, keren banget sih. Disco mulu. Malam-malam disco. Oh kirain tadi agak lemot. Maaf ya. Terima kasih ya gift-nya Erik aja. Gede Indra tuh aku gak salah. Kak Ray, Rizwiki. Ini Kak Rizky. Thank you Om Galak. Disco lagi. Hiragana to katakana wamada benkyou desu. Maaf ya, aku masih belajar sama hiragana sama apa tadi katakana gitu, sama bahasa Jepang lah ya. Aku masih belajar di aku kayak kalau misalkan aku gak ngerti aku minta maaf ya. Minta maaf banget. Oke. Kak Cindy sapa aku sebelum turun dong, sebelum turun. Oke Indah, hai Kak Indah.
Wih. Kenapa ya? Aku kayak salah. Oke, kita mulai kali ya. Kita akan membahas kejadian lucu yang pernah kita alamin. Oke, coba aku buka Instagram dulu sebentar ya. Oke, nari dong, nari. Tapi kayak kalau misalkan aku kayak ketawa-tawa sendiri gitu, kayak orang gimana sih, kayak krik sendirian gitu. Ya ampun, kalian juga harus ketawa ya di rumah ya. Ih. Yap Chan, thank you Kak Sora, love-nya. Puguh Dwi, thank you. Pangeran Indira, makasih lagi tawarnya. Hayu Sang, terima kasih. Suara kok jadi gede gitu ya. Terima kasih Kak Aan, terima kasih. Malah kita senang apa Kak? Mapat nih, kurang fokus nih. Sebut namaku dong Sin, kata Miki. Kayak lagi baca cerpen ya ngomongnya kayak gitu. Row 2 sebutin juga dong. Iya, Pipudin. Kaopang. Hai Kaopang, weh. Hey. Aku tresno karo kowe, betul banget, Aisang. Ayo Kak cerita, yaudah ayo cerita yuk. Nih, aku cerita dari atas ya, dari DM paling atas. Nungguin nonton 1000 dulu baru cerita nggak boleh apa? Kok pada nggak sabar banget sih pengen cerita? Woi Cin, woi. Cin temennya salah. Cin temanya apa nih? Jadi temanya itu kita bakalan menceritakan kejadian lucu yang pernah kita alamin guys. Kawaii, thank you. Malu sumpah kalau dipuji. Ger banget dipuji, ya Allah. Astaga, aku keceplosan puji-puji apaan sih? Aku di sini, yeay. Selamat ya Indah Mulia. Wih, hidungnya biasa aja dong. Gimana nih? Sumpah hidung aku nih gini-gini pernah mecahin balon guys. Jadi tuh temen aku kayak iseng gitu kan. Kayak karena kan mereka tahu aku takut balon ya. Terus tuh mereka iseng gitu kayak ngasih balon gitu. Aku kayak dipojokin gitu lah. Terus dikasih balon tiba-tiba ke muka aku. Terus akhirnya pecah ya. Karena hidungku. Dan aku juga shock juga sih sebenarnya kayak wow, hidungku bisa mecahin balon itu gila sih. Terus aku juga pernah demi apapun aku pernah kesepur bola, jadi aku kayak lagi lewat lapangan gitu, terus tiba-tiba daripada mecahin balon mending mecahin hatiku. Jangan, nanti kayak gini jadinya galau. Tadi aku lagi cerita apa lupa. Oh tadi aku lagi waktu itu jadi pas aku sekolah aku lewat pinggir lapangan gitu, terus tiba-tiba ada orang nendang bola kenceng banget, terus kena ke muka aku gitu. Dan yang sakit tuh bukan muka aku tapi hidung aku, jadi kayak hidung aku sebagai tameng gitu. Ini bukan sombong ya, ini aku cerita beneran gitu, maksudnya cerita kenyataan gitu. Iya, kesepur bola, sumpah aku pernah kesepur bola. Tuh rasanya sakit banget sih. Si begal. Makasih ya Kak Miftah. Halo, dengan siapa di mana? Namaku kelihatan gak sih? Aduh. Jidatmu apa kabar, Sin? Apa sih maksudnya? Jidatnya maju ya? Emang aku jendong gak sih? Kayak lebar doang gak sih, gak jendong gitu? Mimisan gak? Enggak. Aku gak mimisan. Halo Kak, halo. Wah. Maaf ya, aku tuh orangnya suka heboh sendiri gitu. Sakitnya gak seberapa itu. Semangatin kuliah aku Cindy, Hamka, semangat ya. Cindy suka makan odading gak? Aku gak tahu odading apa sih, kue bantal ya? Belum pernah makan. Wow, jidatmu mengalihkan duniaku.
Kok nge-freeze? Ya ampun, belum apa-apa udah ketawa. Ya sampai 1000 baru cerita ya. Sin, besok gue kuis tapi gue nonton ini. Wih, keren banget sih, panutan nih. Gak usah belajar ya. Bagus. Kita mending tuh nari di sini. Kita disco aja di sini daripada ikut kuis ya kan. Sini suka makan cakwe nggak? Suka. Suka banget. Aku suka banget cakwe. Enak. Hah? Kacamatanya bagusin. Wih, iya dong. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Dimas Maulana, terima kasih ya. Tepuk tangannya. Tepuk tangan. Ini tuh di gambar layar tuh gedung mana sih ini? Krik, 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 krik. Jawaan kuy. Sini kalau tidur hadap kanan apa hadap kiri? Semuanya sih. Kayak hadap kanan iya, hadap kiri iya. Iya. udah 1000. Oke. Kita. Nih, aku bacain ya. Halo Kak Cindy, salam dari Pati, Jawa Tengah. Halo. Itu bukan cerita lucu tapi pembukaan. Oh, makananku sudah sampai. Hariku cerahku. Jadi nih, kita lihat ya cerita pertama. Sengaja aku gak mau bacain sebelum live kan, karena nanti aku udah ketawa gitu. Katanya gini, ada yang DM aku. Ini buatku cerita kocak sih. Oke, kita lihat ya, ini kocak apa enggak. Jadi, waktu itu lagi liburan. Semua anggota keluarga besar lagi kumpul di rumah nenek. Berwisatalah kita. Singkat cerita, udah seneng-seneng tuh. Ternyata pas balik aku ditinggal dong di tempat wisatanya. Wah, langsung. Mau. Sampai mana tuh tadi? Kakakku habis mamerin sate kulit. Aduh, aku jadi gak fokus. Berwisatalah kita, singkat cerita udah seneng-seneng tuh. Ternyata pas balik aku ditinggal dong di tempat wisatanya. Kok bisa ditinggal gitu? Ya ampun. Jadi mobilnya pergi duluan. Aku telepon semua anggota keluarga aku, gak ada yang jawab. Bahkan nih kocaknya sampai rumah aja mereka gak sadar kalau aku ketinggalan. Akhirnya minta tolong temen buat jemput di tempat wisata itu. Untung gak terlalu jauh ya, tempat wisata lokal lah, gak nyampe keluar kota. Iya BTW di tempat nenekku belum ada ojek online, jadi agak susah buat urusan transportasi. Sumpah kamu apes banget kak. Soalnya kenapa bisa ditinggal gitu, ya ampun. Apa janjian kamu sengaja dibuang? Enggak, bercanda. Pas nyampe rumah mereka baru sadar kalau mereka ninggalin aku di tempat wisata. Parah banget, ya ampun. Ternyata mereka lupa kalau aku ikut kumpul bareng mereka. Mungkin karena anak rantau udah jarang balik ke rumah. Nasib. Sekian dan terima kasih. Enggak, ini mungkin tuh kayak, kalau nggak tuh kakak tuh tadi berwisatanya tuh kayak banyak gitu, terlalu banyak jadi lupa gitu. Nggak apa-apa lah. Siapa tahu kakak kayak di apa film-film Home Alone gitu. Kayak mereka, kayak si Kevinnya ditinggal terus tiba-tiba dia malah jadi kaya raya, asik. Maksudnya pintar gitu. Ya gak sih? Terus ada lagi nih. Apakah ini lucu, nginjek buntut kucing malah jatuh salto? Oh jadi kamu nginjek buntut kucing tapi kamu yang salto gitu ya? Lucu. Ya Allah. Kenapa kaya raya? Coba deh kamu nonton Home Alone deh. Anaknya kan kaya raya kan? Rame lagi dong. Sumpah krik banget nih kalau aku ketawa sendirian. Kocak.
Cinhab, nih aku cerita ini lagi ya, baca lagi. Cinhab mau gak baca ya, udah gitu aja, kesel nggak? Kata dia, seluruh hidupku lucu sih, bagaikan sebuah drama komedi. Asik. Enggak lah, salam buat Jinan Hezrat. Ini mah kamu emang pengen nitip salam aja gak sih? Skip. Kalau nggak aku aja deh, aku mau cerita dulu ya. Cerita tentang aku, kita ganti-gantian gitu. Kita gantian gitu lah. Abis aku baca DM, terus aku cerita gitu ya. Jadi waktu itu, aku pernah mau nyamperin teman aku ke warnet gitu kan. Nah terus tuh aku niatnya pengen ngagetin dia. Terus aku udah kayak pede banget tuh, kayak udah mau ngagetin. Dianya lagi main game gitulah di komputer gitu kan. Ya udah tuh, aku sudah mengambil ancang-ancang dengan pedenya, kayak diam-diam mengendap-endap gitu, kayak swiper jangan mencuri gitu. Terus aku kagetin lah dia, dor kayak gitu kan. Udah ke sebelah mukanya dia persis tuh, nggak taunya aku salah orang guys, gila itu malu banget sih sumpah. Kayak rasanya aku pengen kabur ke rumah, terus aku nggak mau keluar rumah lagi gitu sampai orang itu pindah rumah gitu loh. Soalnya aku malu banget sumpah. Kayak waduh gila, sumpah udah pede-pede ngagetin, terus nggak taunya salah orang gitu loh. Kayak nggak tahu itu teman aku sebelahnya, bukan dia ini. Terus kayak orangnya itu yang aku kagetin gitu, mukanya langsung kayak gini, kayak gitu kayak sumpah itu malu banget demi apapun sih, malu banget sumpah, malu banget betul, pengen hilang ya. Iya sumpah, dari situ aku pengen pindah rumah deh langsung. Gils, malu banget demi apapun, kocak. Terus ini ada lagi hal paling lucu waktu Cinhab SD. Kamu temen SD ku jangan-jangan? Coba lihat mukanya. Bukan kayaknya deh. Malu sampai ubun-ubun, sumpah deh, malu banget demi apapun. Yuk ketawa yuk, ya udahlah ya, maaf lah ya kalau misalkan kayak nggak lucu gitu. Soalnya aku sendirian, coba aku ada partnernya gitu, kayak kita bisa ketawa bareng gitu. Coba kita lihat yang kedua. Ini cerita. Jadi gue pernah ada kelas mengganti gitu kan. Nah kelasnya di fakultas lain. Kan soalnya dosennya dari fakultas itu. Pas udah sampai ke deket kelasnya, pokoknya ada 2 ruang kelas kan. Nah yang satu pintunya ketutup, yang satu kebuka dikit. Karena suara dosennya khas banget ya, dan itu kedengeran sampai luar kelas. Gue mikir pasti di kelas yang pintunya kebuka dikit ya. Gue mikir pasti di kelas yang pintunya kebuka dikit, pakai dimasuk gitu ya maksudnya kali. Ya udah gue masukkan ke kelas itu. Pas gue buka, gue gak kenal sama isi kelasnya, dosennya juga. Mana mereka satu kelas langsung liatin gue. Ya udah gue langsung keluar kelas sambil bilang, maaf pak, salah kelas. Ternyata kelasnya yang pintunya ketutup ya. Asli malu banget kalau diinget mah. Tapi lucu juga kalau diinget-inget. Jadi tuh dia, intinya dia salah kelas guys. Untung gak di ini ya ucapin surprise, happy birthday to you gitu. Kaget, shock, surprise. Oke, guys, siap. Sumpah kocak banget, sumpah. Ngilang pakai jurus. Nggak usah. Klik. Aduh malu banget, sumpah kayak gini. Kayak malu-maluin di sini gak sih? Kayak ngelawak tapi gak ada yang ketawa. Terus nih aku cari lagi ya. Gak ada kejadian lucu sih, adanya kejadian memalukan. Pas lagi rapat sidang kegiatan BEM, kejengklok tangga mau ke podium. Kejengklok apa guys? Kecetit kali ya, kecetit. Apa sih? Kejengklok tangga mau ke podium, untung kagak jatuh, dan untungnya lagi gue langsung kepikiran gaya anggun buat jalan lagi ke tempat tujuan. Kok aku kebayanginnya kayak kakak ini, dia jatuh dari tangga gitu, keguling-guling, terus habis itu dia berdiri langsung dengan pose anggunnya gitu ya. Lucu sih, ini fix lucu banget guys. Dan akhirnya ya diketahui satu ruangan beda jurusan lagi. Aduh malu sebenarnya, tapi stay cool dan anggun aja. Sampai ya ampun agak kaget kan jadi jatuh. Aduh malu sebenarnya, tapi stay cool dan anggun aja. Sampai sekarang rasanya orang-orang di sana pasti inget
Itu aku malu tapi kocak. Sumpah, tapi kalau misalkan aku ngeliat gitu kayak kakak tiba-tiba keguling-guling dari tangga terus tiba-tiba dengan pos apa kayak langsung bangun terus dengan pos anggun, itu lucu sih sumpah. Dan aku juga pasti sampai sekarang kalau misalkan ada kejadian itu aku pasti masih ngakak sumpah. Kaget dong Cindy. Iya tadi kayak agak mau jatuh kameranya. Sorry. Nah, yaudah aku juga mau cerita deh. Ingat yang kesandung konpas Chef D nggak? Ingat. Itu yang aku mau tolongin terus dia menolak tanganku. Aduh apa? Jangan dibacain dulu terlalu kasihan. Jadi ini kejadiannya belum lama. Waktu itu aku mau cuci tangan di kamar mandi kan. Terus dia, maaf ya ada Valentino Rossi lewat tadi. Jadi aku waktu itu mau cuci tangan di kamar mandi. Terus aku cuci tangan pakai shower gitu, shower yang buat di kloset gitulah yang kecil gitu kan. Ya udah tuh aku cuci tangan, cuci kaki. Tiba-tiba kepalanya copot guys. Sumpah kayak kepala shower itu copot sumpah demi apapun, dan itu airnya ngalir terus aku kayak ya udahlah kayak mandi gitu kan. Terus kayak maksudnya basah semua gitu, terus kayak aku tuh langsung bingung gini, aduh nggak tahu mama apa enggak ya, soalnya kayak kenapa gitu bagian terapes tuh kayak mecahin gelas inilah itu kayak rusakin bareng gitu, kenapa harus aku gitu, kenapa pas bagian kayak kepala showernya guys, jadi kayak ini kan selang terus ada kepala shower gitu terus copot gitu, kaget sih sumpah kayak kenapa harus bagian aku gitu. Terus ya udah tuh akhirnya aku nongol lah kepala aku gitu, mah gitu kan manggil kenapa gitu, kepala showernya copot. Terus kayak bapakku juga ikutan panik gitu lah, terus kayak ih kok bisa sih sini gitu, kenapa kamu ini ya tenaganya badak ya gitu, kayak kok bisa copot gitu, mama perasaan kalau pakai ini nggak pernah copot gitu ya. Aku juga bingung sebenarnya kayak kok bisa copot gitu, kayak sedih banget kenapa harus aku gitu yang nyopotin itu gitu loh. Terus ya udah sih abis itu kita ganti shower ya udah gitu doang, thanks. Kinha berotot enggak sih coba, padahal aku tuh gak pakai tenaga terus tiba-tiba kayak copot gitu, terus aku kayak langsung hah, sumpah aku kaget sih kayak kenapa harus aku, kayak waktu itu aku bikin dalgona coffee kan juga cuma es batu, kayak es batu doang gitu dimasukin ke gelas, tiba-tiba gelasnya pecah, kayak why gitu, kena why, tenaga badak, tenaganya kayak badak, enggak dong. Nih ada lagi, bentar ya. Jadi gini sih, ya udah. Aku juga pecahin kaca lemari gitu nggak sengaja. Ini mah karena galau aja nggak sih, kayak aku kesel gitu terus langsung kayak mecahin lemari gitu. Mecahin lemari maksudnya mecahin kaca lemari gitu. Kamu nggak sengaja kan pasti. Yaudah nih aku mau bacain DM lagi ya. Jadi gini Sin. Dulu waktu aku masih kecil aku main PS di rental. Untuk catatan aku nonis, non-Islam. Terus ada teman aku nyuruh aku ngikutin syahadat. Waktu itu aku nggak tahu kalau itu syahadat, aku ikutin dong. Terus habis itu aku ikutin terus diledekin, hayo lu masuk Islam lu. Aku geger dong. Terus aku langsung nangis. Pulang bilang ke mama, ma aku masuk Islam. Terus tiap hari setelah kejadian itu aku disamper ke rumah, diajak sholat, gak lama aku pindah rumah. Parah banget nih temennya asli. Waduh ya ampun, sampai pindah rumah loh gara-gara disangka. Ini parah banget sih sumpah. Ya ampun kak. Tapi jadi sekarang kakak agamanya apa? Islam apa? Parah banget sumpah, temennya parah banget. Kamu ini berdosa banget temen-temennya. Mas tiap hari disamperin ke rumah, diajakin sholat.
Terus di rumah kamu ada gayung bentuk love nggak? Nggak ada. Parah banget bun, iya parah banget, parah. Jadi aku cari lagi ya kejadian lucu. Nih ada nih, dia kejadiannya banyak banget, sampai ada 3. Yuhu, mau nyumbang kejadian lucu ya. Pernah bawa baju ganti ke FX abis CFD. Terus baju itu jatuh dia di F5 ya, dia terjun bebas guys bajunya. Terus disapu sama mas-mas cleaning service. Terus dimasukin ke tong sampah. Ya parah banget ya Allah mas-mas ya. Terus teman-teman gue cuma motoin momen-momen baju disapu dan dimasukkan ke tong sampah. Parah banget. Harusnya kamu langsung lari tahu dari F5 ke F1. Mas baju saya itu baju saya gitu. Nah ini ada lagi yang kedua. Jadi dia ceritanya ada 3. Pernah ke Gocek buat nonton bareng 2 garis biru di FX. Ya waktu itu ada ini kan, apa namanya? Aduh lupa. Pokoknya perdana nonton gitu lah ya. Premier, aduh lupa. Jadi intinya waktu itu lo promosi bahwa ada penayangan spesial 2 garis biru di FX. Saat itu juga gue langsung pesen tiket. Pesen tuh tiket. Gue kira lu bakalan nemenin yang nonton di efek, ternyata lu nya malah ke Solo. Ya gue menasai ya kayak, gue menasai banget nih. Yang penting kan nonton 2 garis biru. Yang ketiga nih, yang terakhir, pernah ngalamin kaki terkilir ankle karena di tangga teras ada kecoa, terus seminggu pincang gara-gara itu kecoa. Sumpah kecoa emang ini banget sih, kayak apa ya, berdosa banget gitu. Aku tuh pernah juga perang sama kecoa, sumpah. Dan aku tuh dulu kecil kayak apa ya, kayak pernah tuh ada kecoa lewat di telapak kaki aku aja tuh aku langsung nangis kejer, sumpah. Itu emang kecoa tuh menyeramkan banget demi apapun. Iya kecoa ngeselin banget, apalagi kalau terbang, ini bener banget sumpah. Jadi aku pernah aku lagi di kamar nih, tiba-tiba ada kecoa terbang dan akhirnya aku kayak ngendok gitu, ngendok apa sih bahasanya, kayak langsung masuk selimut gitulah. Udah gitu aku langsung jadi patung di situ sampai kecoanya hilang. Kayak aku diem aja di situ sambil nangis gara-gara aku takut kalau misalnya nanti kecoanya ke aku gimana. Gila serem banget sih sumpah, itu kejadian horor. Kapten Kuro, terima kasih gift-nya. Kazam, terima kasih. Dika Syahada, terima kasih. Gift-nya Kapten Kuro. Kak Subhan, Ibrahim, terima kasih. Kak Fatah juga. Kak Fajar, Kak Dian. Terima kasih gift-nya. Terima kasih Kak Kuku. Kecoa ada dalam balon gimana sih? Gila. Ogah. Mendingan aku pingsan sih kalau misalnya ada kecoa kayak gitu. Aku gak boleh cerita lucu gimana dong? Gak mungkin, pasti tuh di setiap kehidupan kita pasti kita punya kejadian lucu atau memalukan gak sih? Kayak gak disengaja gitu, pasti ada sih. Dan kebetulan aku emang banyak sih ceritanya. Dan kalian pasti udah pernah denger kan waktu itu diceritain sama Kak Empris. Aku gak tahu kenapa sih, kayak itu kejadian tiba-tiba juga sih. Cerita lagi, bacain yang di sini dong. Hidupku gini-gini aja sih. Enggak lah, kita tuh semua pasti punya hidup yang menyenangkan. Enggak gini-gini aja, tenang saja guys. Hidupku udah lucu, berarti hidup kamu bahagia terus ya, bagus nih. Cerita lucu bareng member lain, coba aku ingat-ingat dulu ya. Banyak sih sebenarnya, tapi kayak saking banyaknya tuh aku nggak ingat gitu loh, ngerti gak sih? Hah, Kak Cindy kangen juga. Sama Jinan banyak sumpah, kayak kalau misalkan aku nih sama Jinan nih ya, kayak kita tuh lagi bercanda berdua gitu, maksudnya kayak lagi jalan berdua, pasti ada aja kayak apa sih,
imajinasi kita kayak bisa menyatu gitu loh. Pasti kalau misalkan kalian punya teman deket, pasti kayak kalian punya bahasan yang cuma kalian doang yang ngerti. Waktu itu jadi aku kayak sama Jinan tuh lagi jalan gitu. Terus tiba-tiba kayak ada satu merek gitu di toko-toko gitu kan. Terus kita bacain tuh mereknya. Terus kayak tiba-tiba dibacain itu kayak pakai nada gitu loh. Misalkan kayak apa ya? Remote gitu. Terus tiba-tiba ada nada yang lain, remote gitu. Pokoknya gitu-gitu deh. Terus tiba-tiba sampai panjang gitu. Kayak cuma bahas satu remote doang jadi panjang gitu. Kayak nadanya diubah-ubah gitu. Nada bacanya. Udah gitu doang sih. Kayak gitu aja kita bisa ketawa loh. Gak tahu sih receh apa humor kita. Coba gara-gara remote doang. Remote. Maksudnya gara-gara itu aja kita bisa ketawa.